Halo pemirsa YouTube, kita berjumpa lagi dengan YouTubers tua. Tiga YouTuber tua. Tiga YouTuber tua, ini tiga YouTuber gaet kayaknya. Aduh, gue kayaknya nggak masuk nih kayak ini. Seperti biasa kita lagi ngobrol-ngobrol, ini berkaitan dengan kondisi saat ini lah ya, Indonesia ya. Ini kan lagi ramai nih, Gonjang anjing. anjing. Boleh dong kita ikut Namanya ngobrol kan? warung kopi boleh. Boleh. Apa aja kita ngobrolin boleh. Makin hari makin apa ya? Makin hot, makin panas. Hot. Makin hot. Oke. Kalau panas kan sama sebetulnya hot Sama. Ya itu Bang Darwin, Mbak Ridwan ya. Ya. Berkaitan dengan isu-isu yang sekarang dari mulai apalah artis yang begini, terus secara politik begini ya. Ini apa ya? Kalau fenomenanya ya. Fenomena apa ini? Apakah ini berkaitan? Apa emang berdiri sendiri-sendiri itu gimana itu ya? Kalau menurut Bang Darwin lah. Kalau menurut saya fenomena sekarang ini gonjang ganjing ini mungkin ya mengisi kekosongan aja sih sebenarnya. Gitu ya. Iya. Supaya ada imbangannya. Ada imbangannya. Gitu. Yang penting yang mana sebetulnya? Yang artis-artis itu apa yang politik-politik gitu ya. Kalau kita kan nganggapnya biasa aja sebetulnya kan. Iya, biasa aja. Tapi ya tujuan akhirnya mungkin ya 2024 mungkin ke arah situ mungkin. Ini benar. Jauh bener ya. Jauh. Tapi bisa jadi sih Pak Ridwan. Ya. Kan 2042 kan harus dirancang dari sekarang. Betul. Dan itu boleh, hak-hak saja itu. Yang nggak boleh itu suasana kita jadi ricu itu aja sih sebetulnya. Kan? Kita pengennya damai-damai aja. Damai-damai saja. Gimana caranya berpolitik mengisi taktik dan segala macam tapi tidak ricu, itu harus itu. Setuju. Kan? Berarti politik santun. Harusnya. Ya. Menurut Pak Ridwan gimana itu? Ini masalahnya sepele aja sebetulnya sih. Jadi politik bersyariah. Santun ya. Ini udah perhalus. Iya, santun. Ini kan sebetulnya nggak ada masalah ya. Cuman karena kepengen ada masalah dibuatlah masalah sebetulnya kan nggak ada masalah sebetulnya. Ini tuduhan yang sangat keji, ya? kejam. Jadi kesannya saya ngelihat Pak Ridwan ngomong itu tuh masalah itu project dibilang oke lah, boleh dibilang project lah, dibilang apa ya, yang penting kita ngopi lah, nggak ada kerjaan kali ya. Kalau kayak kita kan memang nggak ada kerjaannya gitu loh. Iya, makanya bikin podcast kan, nggak ada kerjaan. Jadi kalau saya sih gini, untuk negara ini lebih aman ke depan ya, tidak ada yang katakanlah kalau bahasa anak sekarang kan ada yang dikorbankan lah segala macam kan. Wah, Giselnya dikorbankan nih, katanya kan begitu kan. Isu Gisel ya? Karena politik lagi kencang, Gisel dikorbankan. Zaman dulu ada si Ariel dikorbankan karena ada isu yang lebih besar kayak gitu-gitu. Nah kayak gitu-gitu kayaknya udah harus nggak ada di Indonesia kan harusnya. Seharusnya ya. Itu kan kelihatan banget. Kelihatan. Jadi ada tersurat tetapi tersirat gitu lah, kelihatan. Dan selama ini yang ngomong di TV, di medsos segala macam seolah-olah yang benar yang masih seolah semua paling benar gitu. Kalau kita kan merasa nggak benar juga lah ya. Ya nggak ada yang benar. Ada yang benar harusnya. Ada yang benar itu. Kan cuman kalau ngomongin masalah politik taktik aja gitu. Ya kalau ngomongin ini warung kopi lah. Kalau ngomong warung kopi, ngomongin politik ke situ sah-sah aja. Semua taktik, semua siasat segala macam lah. Ya. Kalau semuanya punya kepentingan ya Bang Darwin ya. Kan harusnya bisa diselesaikan di meja ya. Betul. Sambil ngopi. Kita bisa ngumpul kopi, kan. Iya. Kalau menurut saya senjata yang ampuh tuh kopi sebetulnya. Kopi. Nah, ini seperti ini kan. Kayaknya memang para politisi itu kurang ngopi. Harusnya dia ngopi bareng-bareng yang punya kepentingan ngobrol, bagi-bagi lah, maksudnya bagi-bagi bukan duit sih, bukan. Bagi-bagi kepentingan dia apa sih pengennya. Tujuan apa, saya apa. Ambil jalan tengah, selesai. Mempersatukan persepsi sebetulnya. Ya nanti pemirsa itu bisa kita yakin lah orang Indonesia ini udah dewasa, udah cerdas, udah pinter lah, bisa mempersepsikan sendiri lah. Makanya itu tadi jangan ngikutin sembarang orang juga ya. Betul.
saya punya kekuatan ini, itu saya benar, belum tentu juga. Tapi gonjang-ganjing nih Bang, 2020 ini ke depannya 2021 bagaimana Ya. Bang? Kalau Apa masih terus apa gimana nih? ada sih prediksinya? kayaknya ada kelanjutan masih. Ada kelanjutan ya. Kalau tadi kata Bang Darwin tujuannya 2024, Ya. berarti ini kita Masih panjang. gonjang-ganjing ini panjang. Apa terlalu jauh? Enggak juga. Enggak juga. Kalau menurut saya sih emang ada ke situ juga. Ya. Ada sebagian yang start duluan lah. Nyolong star nih. Kalau besar, bukan nyolong besar juga sih, apa? Dia merasa karena dia merasa nggak kuat, sehingga dia harus bangun dari awal. Kalau kuat sih nggak usah ngapain sekarang kan habis tenaga, habis Terus materi. untuk kita gimana menyikapinya Bang? Menghadapi isu-isu seperti Saya ini. sih melihat begini, kalau menurut saya orang Indonesia ini harus bersyukur dengan kondisi ini. Kenapa? Ini jalan untuk pendewasaan. Ini ngomong seriusnya. Pembelajaran. Ini ngomong Lagi serius bener nih. kayaknya. Lagi benar. Karena kalau orang Indonesia sudah mengalami ini bertahun-tahun Betul. dan ke sana Kayak sekolah ya. Kayak sekolah. Kayak sekolah. Ya. Ke depan malah orang-orang yang begini nih politis ini malah nggak laku ke depan. Kalau ngomong apa aja udah orang nggak. Sekarang udah banyak yang nggak laku kok. Iya. Iya, betul. Udah banyak yang nggak laku. Jadi semakin pintar negara kita warganya, sehingga kalau ada yang ngomong bohong nih pasti gitu. Iya. Iya, betul. Ketahuan nih gitu. Karena terlalu antusias. Kebaca semuanya. ya, ya. Jadi kalau menurut saya sih rakyat Indonesia ngalir aja lah. Ngalir aja. Hadapi semua. Nah, Ini yang penting tidak ada chaos besar. Betul, itu yang kita harapkan bersama. Gitu. Karena itu kan akan jadi masalah besar juga di ekonominya, di budaya dan segala macam itu. Nol lagi kita. Seperti tahun 98 kan. ya. Itu kan kita 10 tahun setelahnya kan kita harus berjuang lagi tuh untuk Ya, bangun lagi ya. Tapi saya yakin lah. Sekarang sih masyarakat lebih cerdas, lebih tahu banyak karena informasi begitu banyak ya. harusnya. Yang bisa telah. Beda dengan Iya. tahun 98. Betul. Kalau sekarang kan internet ada, Internet, handphone gadget, WA apa kan. segala lebih Iya. lengkap lah untuk sekarang ini. Gitu. Nah, ini pelajaran bagi semua sih sebetulnya kalau menurut saya sih. Dan tidak usah panik kalau menurut saya. Kita hadapi saja, kita sikapi. Nah, Kita juga tahu lama-lama nih orang siapa, ngomongnya kok begini terus misalnya kan. Iya. Lama-lama kan kadar mereka juga turun. Betul. Yang tadinya hero, tiba-tiba ini ternyata bukan hero nih. Lama-lama bukan hero, ternyata penjahat. Zero Gitu. Nah, Jadi gitu. Ini prediksi akhir tahun gimana nih Bang? Kita ya akhir tahun, udah Desember nih. Akhir tahun sih aman nih kalau menurut saya. Kalau menurut saya sih kondisi saat ini malah lebih akan membaik ya. Walaupun pertarungannya kelihatan agak panas. Dan di ending ini kalau menurut saya nih, ini udah pal-palan semua nih. ya. Ibarat kasarnya kalau main bola serang-serangan nih, ibarat kasarnya udah nyerang aja deh, walaupun kebobolan kayak gitu. Kan? Kayaknya sih udah begitu ya, udah. Kayak gitu. Jadi udah kartu terakhir. Yang terakhir. Kartu truk. Ya, kartu truk. Karena segala strategi sudah kebaca. Ya, Kan bahasanya gitu ya. sudah. Mau ngapain aja orang udah tahu. Gitu loh. Bahkan surat belum keluar aja udah kebaca sama orang gitu. Udah. Makanya saya tadi itu benar kata Pak Ridwan, mendingan kita nongkrong ke warung kopi, Ya, ngopi minum bareng, sambil santai. Ya. Nah, jangan lupa nongkrong di sini di Rumah Anak Bumi, Kedai. Oh iya, kedai Rumah Anak RAB, Bumi. Rumah Anak Bumi. Di sini kan kita ngumpul tiap hari seniman-seniman yang notabene kalau ngobrol tuh nggak ada ke arah sini sih sebetulnya. Sebetulnya nggak ada juga sih. Kreatif aja. Kreatif ya. Dan itu lebih baik sebetulnya. Tapi tetap menjaga jarak. Jaga Standar jarak. COVID ya. Ya. Jaga jarak tetap. Harusnya sih bukan di tempat-tempat kayak gini untuk teduh itu ya. Kan ada tempat-tempat ibadah itu harusnya itu menjadi Itu juga. tempat teduh harusnya itu. Harusnya. Harusnya. Tapi makin panas malah. Tapi tiba-tiba ada yang manasin. Kalau menurut saya bukan makin panas, ada yang manasin. Ada yang Tapi celakanya nah, semuanya ikut juga. ya Semuanya ikut karena panas. itu tadi Terbawa-bawa. apa sih, orang masih mengagumi seseorang itu kan bahaya Pak. Ya. Karena orang yang kita kagumi Kultus, belum tentu benar juga dia. Ya. Ada motif apa kan gitu. Ya. Dan tidak boleh ada nabi baru, itu kan seseorang nabi baru sebetulnya kan. Kita cut dulu itu. Jauh nih. Jangan sampai ke sana. Udah dalam nih. Nah, Gitu. Rumah Anak Bumi ini Bang, Ya, tempat kumpulnya seniman-seniman. ya. Ya kan? Bagaimana nih kita harapan ke depan 2021 seniman bisa lebih maju lagi?
Nah ini Pak Ridwan dulu. Pak Ridwan nih Oke. ahlinya nih. Oke. Maunya kemana dia Harapannya nih? gini, kita ngambil skup yang kecil lah. Kalau secara kebudayaan, bangsa ini kuat banget. Wah. Indonesia kuat banget, biasa. tradisinya kuat. Iya, gitu lah. Hanya memang kita di skup yang kecil, di grup Parung Panjang yang paling pojok adalah Parung Panjang. Paling ujung ya. Pojoknya Bogor. Nah, geliat para seniman, para pekerja seni, teman-teman komunitas itu sangat giat banget. Harusnya malam ini juga kita ada diskusi sebenarnya. Ya. Nah, makanya kita coba diskusi ringan kayak gini nih di warung kopi. Agar apa? Kehidupan berkesenian punya jenuh. Jangan sampai terseret tadi tuh, Bang. Ya, Yang ya. tadi itu. Tadi gitu loh. Ya. Nah, budaya itu meminimalis. Meminimalis itu kerjaan seniman, kerjaan budayawan, jangan sampai itu terseret lagi nih budayawan. Jangan. Oh, itu bahaya. Bahaya. Kita cukup menjadi penyeimbang. Jadi kita tetap berjalan di apa namanya? Rel. Rel kita sendiri ya. sebagai seniman. Ya, mudah-mudahan ya kita nggak kena imbas ya. Ada beberapa emang, cuman tapi setelah kita diskusikan, udahlah kita jangan ke arah situ. Kita lebih kepada karya, Menambah karya ya. setiap hari itu harus ada karya. Terus ininya juga digunakan untuk yang positif lah. Kalau kita hanya ngomongin yang kayak tadi itu ya, Ya. karya hilang, Nggak ada ujungnya. nggak ada ujungnya. Iya. Harusnya Pak Ridwan ini sebagai pelukis udah melukis 2 lukisan, Ya. karena berkutat di tadi yang masalah yang panas-panas itu, Iya. dilupa melukis kan bersayang. Ya. Ada waktu yang hilang. Ya, energi kita terbuang. Lebih baik ya, makanya saya imbau teman-teman nih. Beruntungan tempat ini kan menjadi kumpulnya teman-teman. Jadi kita saling berbagi aja lah. Minimal berbagi ruang, berbagi pemikiran. Kalau Itu bagi saya pribadi sih ini ya, pemimpin itu ketika terpilih itu harus sudah kita ikutin. Maksudnya ikutin aturannya, bukan ikutin Ya. pimpinannya. Kenapa? Sudut pandang jelek nggak jelek itu kan beda-beda. Mungkin di sudut pandang ini dia jelek karena dia tidak punya keuntungan, Ya. kan? Ada juga di sisi ini, oh dia baik banget karena sering ngasih duit, kan bisa begitu. Tapi yang penting ya selama dia masih menjalankan di rel undang-undang nggak ada Iya, masalah. nggak ada masalah. Kan yang namanya pemimpin itu harus melaksanakan undang-undang. Ya betul. Nah, jadi ketika dia keluar dari undang-undang dia harus dihukum kan begitu. Ya. Nah selama ini relnya masih. Ketika ada yang mempermasalahkan A, B, C, D, tapi emang itu undang-undang kan selesai, aman sebetulnya, nggak ada lagi permasalahan. Gitu. Bang, kita ini berada di kedai rumah anak bumi ya. Ya. Nah, kita tentu kan di sini berbicara kopi juga. Kopi. Di sini ada produksi kita di sini nih. Oh, ini nih. Produksi Oke. rumah anak bumi. Coba Pak Ridwan jelasin nih. Oh, Jelasin ini. nih. Ya. Ini kopi Dari? kopi kawai. Kawai itu? Kopi Kawai, itu- Hawai apa kawai? Kawai. Kawai. Kopi kawai ini berasal dari Bima NTB. Jauh. Adanya di Bogor. Lah, Nah, oh dibawa. kita jadi produksi, hasil Produksi. produksi komunitas. Oh. Nah, ini namanya komunitas Rumah Anak Bumi. Kita produksi nih. Kopi, Bro. Wah, Kopi, gitu bro. loh, kopi, Bro. Nah, kita coba membawa tetap Coba lah. ditawarin ke politisi itu. Kopi, Nah, kopi. ngopi, Bro gitu. Jangan lu jangan nggak ngopi jadi pusing kan? ketimbang pada pusing, pada debat yang nggak jelas. Nah, ini debat ini aja, kopi aja. Ya, Bang Dulu- Ridwan ini nih kopi ini kelebihannya apa daripada kopi-kopi yang lain? Nah, yang jelas kalau kopi-kopi dari NTB, dari wilayah timur itu kan memang belum terkenal. Tidak seperti wilayah Sumatera ya. Tapi kopi wilayah timur itu tapi punya khas, Nggak kalah, ciri khas. nggak kalah. Punya ciri khas dan nggak kalah banget. Ini rasanya juga berbeda. Kan beda alamnya. Beda kondisi alam. Nah, ini pasti. Kopinya Diproduksi NTB ya? NTB ya? nah diproduksi di komunitas Rumah Nama anak Anak Bumi. bumi permainan. Digiling sendiri Ya. Kita ambil hanya Diproduksi sendiri ya? green bean-nya dari petani kopi langsung, Oh. dari petani kopi, jadi bukan lewat calo, tapi kita lewat Jadi petani kopi. teman-teman yang ingin merasakan kopi bro ini boleh pesan di rumah anak bumi. Ya, Jadi pesannya boleh di komen aja, kolom komen boleh aja kan. komen. Bisa. Iya, kopi ini. Nah, mintalah di rumah TV kan? Di rumah Jangan TV. lupa juga. Oh iya rumah TV. Rumah Ini TV. Parung Panjang Channel. Ridwan Menanti Studio, Ah. kedai RAB. Kita lihat tayangan ini. Nanti kalau misalnya mau pesan kopi ya udah di komen aja tuh, di komen kan. Jangan lupa Jangan lupa like, like and subscribe and komen. Komen. Share juga. share juga. Iya, tuh kan. Untuk menghidupkan komunitas ini. Siap. Dagang juga ujung-ujungnya. Ujung. Dagang. Udah ketimbang ngomongin nggak
jelas. Oh, iya. Debat yang ada sampai urat malunya pada putus. Pak Dewan jangan lupa dulu. Oke. Itu urat pada putus, Pak. Nah. Ada duitnya juga. Oh, Ya. Kalau nggak ada ngapain Udah juga pasti, dia? udah oh berarti karena dibayar. Dibayar lah. Bayar pastilah. Ngapain pada pusing amat itu. Yang udah kasihan yang dengerin ngapain juga gitu loh. Kayak saya nih, kita nih sekarang nih. Kan dibayar juga. Oke. Sama siapa? Dibayar berapa kopi? Kayak gitu-gitu. Gitu. Yaudah gimana? Mungkin 2021 2021 kalau menurut saya aman, Pak ya. aman. Aman seperti biasanya. Nah, Dan kayaknya sih akan lebih kegiatan baik. berkesenian harus tetap jalan. Oh, tetap itu Betul. nggak ada ngaruh itu. Nggak ngaruh. Politiknya ya. Oh, politik kan bagian dia. Itu Ya. kan kita juga nggak berhak untuk melarang mereka. Iya. Yang berharap ke depan itu adalah masyarakat Indonesia semakin dewasa dan tidak menyikapi sesuatu dengan serius banget gitu loh. Kalau pemikiran dewasa, Ah. sejahtera pastinya. Sejahtera lah. Karena Ekonomi semua harus lebih kepentingan. maju, Bang. 2021. Harus. Dan orang-orang yang ingin menjatuhkan ekonomi sendiri di Indonesia itu yang berbahaya sebetulnya. Ya. Cintailah Indonesia lah. Ya. Ayo kita bareng-bareng. Pemimpinnya siapapun itu pemimpin kita. Itu. Kan? Cinta NKRI ya. Cinta NKRI harus di nggak ada yang misalnya ganti aja sama si ini nanti bagus belum tentu juga. Tentu. Untuk cinta NKRI kita sama-sama tos dulu. Oh iya lah. Ya. Oke. NKRI harga mati nih. Harga mati. Kan? Oke. Oke. Gimana? Teman-teman, kita istirahat dulu ya. Kita ngopi-ngopi dulu. Ini ada udang jahe juga nih di Udang sini. jahe, udang jahe. Mantap nih rumah anak bumi nih. Oke. Waduh. Ini Wedang Jaya produksi rumah anak bumi. Kopi, Oke. Mas Bro. Mas, ya, kopi bro. Oh kopi bro. Oh, kopi bro. Ini enak di sini nih. Jadi datanglah ke sini di Parung Panjang, Jalan Cemara 1, Jamal 1 Perum nomor 12. 12, Perumahan 1. Parung 1 Parung Panjang. Parung Panjang. Oke, kita istirahat dulu ya. Nanti kita ketemu lagi di season berikutnya. Oke. Oke.